Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Puji dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan NIM 0704203064. Tujuan saya buat video ini ialah untuk memenuhi nilai ujian semester Bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja ke pembahasan saya, yaitu mengenai diksi. 1. Pengertian diksi. Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Keterbatasan dalam kosakata dapat mengakibatkan seseorang kesulitan dalam menyampaikan maksudnya kepada orang lain. Dan jika orang tersebut menggunakan kosakata yang berlebihan, ini juga akan membuat orang lain sulit mengerti pesan yang disampaikan. Itu sebabnya para pembaca sering membaca dan berlatih agar menguasai diksi ketika berbicara. Dengan diksi yang tepat, maka pendengar atau audiens dapat dengan mudah memahami maksud seorang pembicara. Beberapa pengertian diksi menurut para ahli. 1. Harimurti. Menurut Harimurti, pengertian diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam mengarang. 2. Goris kerap. Menurut Goris kerap, definisi diksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Diksi adalah pilihan kata atau mengenai pengertian kata-kata mana yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, dan gaya penyampaian kata yang lebih baik sesuai situasi. 2. Diksi merupakan kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi, serta nilai dari suatu rasa yang dimiliki kelompok masyarakat, pendengar, dan pembaca. 3. Susilo Mansuruddin. Menurut Susilo Mansuruddin, pengertian diksi adalah pilihan kata. Pemakaian diksi yang tepat, cermat, dan benar dapat membantu memberi nilai pada suatu kata. Pilihan kata yang sesuai dalam kata lain adalah tepat untuk mencegah kesalahan penafsiran yang berbeda. 4. Widya Martaya. Menurut Widya Martaya, definisi diksi adalah kemampuan seseorang dalam membedakan secara tepat suatu nuansa makna yang tepat dengan gagasan yang disampaikannya, dan kemampuan tersebut yang sesuai dengan kehendak dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. 5. Andre. Menurut Andre, pengertian diksi adalah penggunaan kata yang sesuai dalam mewakili pikiran dan juga perasaan yang ingin dinyatakan dalam suatu pola untuk kalimat. 6. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian diksi menurut KBBI adalah pemilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras atau dalam penggunaan memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, dan khalayak pembaca atau pendengar pilihan kata. 2. Fungsi diksi. Diksi adalah agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikan. Diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu kalimat, misalnya diksi dalam suatu cerita. Dengan diksi yang baik, maka penyampaian cerita dapat dilakukan secara runtut, menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu. Secara umum, beberapa fungsi diksi. 1. Membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. 2. Menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. 3. Menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. 4. Menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan.
3. Jenis-jenis diksi dan contohnya. Secara umum, diksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu diksi berdasarkan maknanya dan diksi berdasarkan leksikal. B. Makna konotatif. Konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contoh, Rio harus tanda kutip membanting tulang tanda kutip untuk menghidupi keluarganya. 2. Hani adalah seorang tanda kutip kutu buku tanda kutip koma, itu sebabnya ia banyak tahu tentang berbagai hal. 3. Romeo suka berinvestasi sejak dulu, koma, tahun ini ia mendapat tanda kutip durian runtuh, koma, titik. 2. Diksi berdasarkan leksikal. A. Sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contoh, bahagia, senang, matahari, mentari, cantik, elok, lezat, enak, pintar, pandai. 2. Antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contoh, naik, turun, besar, kecil, banyak, sedikit, tinggi, rendah, gelap, terang, cepat, lambat, bagus, jelek, mahal, murah. 3. Homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama namun artinya berbeda satu sama lain. Contoh, bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Kata bulan pada kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda walaupun ejaan dan lafalnya sama. 4. Homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda namun lafal sama. Contoh, Anton menabung uangnya di bank secara rutin. Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Kata bank dan bank pada kalimat di atas memiliki lafal yang sama, namun ejaan dan maknanya berbeda. 5. Homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Kata tahu pada kalimat di atas ejaannya sama tapi memiliki arti yang berbeda. 6. Polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Para nasabah yang menabung di bank akan mendapat bunga setiap bulan. Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Kata bunga memiliki arti yang berbeda walaupun menggunakan kata yang sama. 7. Hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya. Sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Sekian penjelasan dari saya tentang diksi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton guys.